Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'd. Majelis hakim yang bijaksana, hadirin yang kami banggakan, di zaman teknologi yang serba canggih ini, terpampang jelas di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya adalah kita dapat menyaksikan kebangkitan umat Islam yang sedang terjadi di mana-mana. Masjid-masjid semakin makmur, lembaga-lembaga dakwah semakin menjamur. Pengajian dan pengkajian tidak hanya sebatas forum dan podium, melainkan sudah banyak yang menggunakan berbagai media elektronik yang serba canggih saat ini, seperti Instagram, YouTube, tablet, dan lain sebagainya. Namun tantangannya, hadirin, dengan munculnya berbagai media elektronik tersebut, maka menusuk dan merasuknya berbagai budaya-budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai religius keislaman. Facebook kini bukan hanya diramaikan kaum muda saja, lansia, bahkan anak TK pun rajin selfie di beranda. Alhasil, seluruh kegiatan dan berita lebih cepat merambat dengan sangat mudah. Tukang kebab kini dipanggil via WhatsApp. Tukang cendol kini dipanggil dengan video call. Bahkan pesan untuk keperluan lain cukup dengan online. Inilah, hadirin, dampak dari perkembangan teknologi yang tidak terelakkan. Akan tetapi, apabila hal ini tidak kita imbangi dengan etika berkomunikasi, maka bisa merusak tatanan hidup manusia. Bagaimana penggunaan media sosial yang seharusnya, hadirin? Sebagai jawabannya, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan carahan Al-Quran melalui senandung berikut ini. Maghrib mengaji, membaca Al-Quran, ridho ilahi kami harapkan. Izinkan kami menyampaikan syarahan. Semoga hadirin semua jadi terkesan Dengan judul konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax. dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Saudara-saudaraku, menurut ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insya'iyah. Maksudnya mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat tersebut yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang wafat pada tahun 310 Hijriah bersumber dari Jabir bin Abdullah dan Ummu Salamah berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Utbah kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hampir terprovokasi untuk melakukan tindakan destruksi. Maka turunlah teguran Allah, In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang seorang fasik membawa suatu berita kepadamu, maka bertabayunlah. tabayyun menurut Imam Ali As-Sobuni dalam Sofwatut Tafasir, maksudnya adalah carilah kebenaran dari suatu berita. Sedangkan dalam ilmu komunikasi, tabayyun adalah investigation reporting, Check and recheck. atau memilih dan memilah setiap informasi yang kita terima. Dengan kata lain, ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita agar di era digitalisasi ini kita melakukan filterisasi terhadap setiap informasi yang masuk ke dalam rumah kita. Betul hadirin,
ibarat pucuk bambu. Kemana arah angin berhembus, kesanalah ia mengarah. Angin ke timur kita ikut ke timur. Angin ke barat kita ikut ke barat. Orang barat merayakan Valentine. Kita ikut merayakan Valentine. Orang barat minum minuman keras. Kita latah mabuk keras. Orang barat pesta seks bebas. Kita ikut gaul tanpa batas. Orang barat main judi. Kita ikut main domino sampai pagi. Na'udzubillahi min dzalik. Namun sikap kita seharusnya hadirin harus laksana ikan hidup di laut yang airnya asin, tetapi ikannya tetap tawar dan tidak terbawa asin. Ini artinya hadirin, kita tidak boleh tergusur dan tergeser oleh tayangan media sosial. Tuntunan tetap jadi tuntunan. Tontonan tetap jadi tontonan. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 196 sampai 197 yang berbunyi, La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad wa bi'sal mihad. Sadaqallahul azim. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam. Jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin hadirat rahimakumullah. Secara tekstual, menurut Imam Ali As-Sobuni dalam sebuah tafsir menjelaskan bahwa janganlah kamu tertipu wahai pendengar sekalian oleh kebebasan orang-orang kafir di alam buana ini dalam rangka mencari kekayaan, pangkat, dan jabatan. Sedangkan secara kontekstual, janganlah kamu tertipu wahai pendengar sekalian oleh kebebasan orang-orang kafir dalam segala urusan, baik urusan politik, sosial, budaya, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Hadirin, sebab kalau iman tidak melekat, takwa tidak menjadi azimat penyelamat,
niscaya akan terlena dalam gelimang maksiat, terperdaya oleh nafsu syahwat. Maka Allah akan melaknat dan mengazab di dunia dan di akhirat. Saudara-saudaraku, untuk menghadapi era digitalisasi informasi ini, kita bukan saja dituntut untuk menciptakan orang-orang pintar, teknokrat-teknokrat brilian, politikus-politikus cerdas. Akan tetapi, kita juga dituntut untuk menciptakan orang-orang benar, soleh dan soleha, berbudi luhur, serta berakhlakul karimah. Bagaimana caranya hadirin? Sebagai jawabannya, Mari tanamkan agama, tancapkan akidah, ukir kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sejak dini. Masukkan anak-anak ke TK atau TPA. giring ke pesantren. Setuju hadirin? Majelis Hakim yang terhormat, enci-enci, tuan-tuan, tuan-tuan yang diberi rahmat, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan. Pertama, Pengguna dan penerima media komunikasi, baik media cetak maupun media elektronik, kita harus tabayun terlebih dahulu setiap informasi yang kita terima dan kita tayangkan. kedua, Kita harus berpegang teguh terhadap agama Allah dan sunnah Rasulullah, serta konsisten mempertahankannya walaupun sampai tetes darah penghabisan. Akhirnya, demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Anak Melayu di negeri junjungan, jalin berjalin, zaman berzaman. Mari budayakan membaca Al-Quran agar negeri Melayu mendapat keberkahan. Buah durian, buah selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.